berwakaf itu semudah tersenyum. Tinggal buka pahalanya, Mas. Pahalanya itu terus mengalir ya, walaupun kita sudah wafat. Nah, terutama kaum milenial nih, jangan nunggu tua dulu ya untuk berwakaf. Maka mulailah berwakaf mumpung masih bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Nah, para konco, para sedulur The Blangkon TV, sekarang istimewa sekali tamu saya, yaitu Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ibu Yulia Yasin. Selamat pagi Bu, sehat? Pagi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi orang wabarakatuh. banyak yang tidak ngeh Bu tentang wakaf. Taunya kalau di kampung saya Bu, wakaf itu ya makam, masjid, dan itu biasanya cuman ayo berwakaf, ayo kasih sumbangan ke wakaf, ayo sisakan rezekimu untuk wakaf. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu sebenarnya wakaf itu dalam bahasa kekinian itu apa sih Bu, biar mudah dipahami dan juga orang tertarik untuk wakaf. Oke, jadi gini Mas, sebetulnya wakaf itu ya sejenis sedekah ya. Sejenis sedekah bisa dilakukan oleh siapapun. Tadi kalau misalnya wakaf masjid, wakaf makam, kemudian wakaf madrasah, itu cuma bisa dilakukan sama orang kaya ya. Jadi masyarakat tuh taunya oh wakaf itu harus jadi orang kaya dulu, harus jadi tuan tanah dulu. Padahal tidak seperti itu Mas. Karena kita juga bisa wakaf dengan uang. Dan nominalnya nggak dibatasi. Nah, jadi intinya wakaf itu beda dengan zakat. Zakat harus kaya dulu, harus punya harta yang memenuhi nisab, harus sudah 1 tahun baru wajib zakat. Kita juga kan yang nggak kaya pengen juga kan bersedekah. Nah, ini bisa melalui wakaf, yaitu melalui wakaf uang. Nah, wakaf uang ini ya kawan-kawan, itu tidak dibatasi harus misalnya 100.000, tidak, bisa berapapun juga. Dan sekarang ya kan zamannya udah digital. Jadi berwakaf itu semudah tersenyum. Tinggal buka ya, tinggal buka gadget apa? Tinggal buka handphone nih. Apalagi kalau kita sudah punya mobile banking ya. Tinggal Bapak Ibu cari aja LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ya. Nanti tinggal klik wakaf, kemudian tinggal pilih tuh mau ke Badan Wakaf Indonesia kah, mau ke Dompet Lu apa, atau ke lembaga-lembaga wakaf yang lain. Tinggal tulis berapa nominalnya, klik, nah sampai deh wakafnya. Dan pahalanya Mas, pahalanya itu terus mengalir ya walaupun kita sudah wafat. Nah, jadi udah nggak ada ceritanya nggak berwakaf karena nunggu kaya dulu gitu ya. Karena kalau di kampung itu biasanya yang wakaf ada Pak Haji ini wakaf tanah. Nah, ada Bu iya. Haji wakaf tanah, selalu image itu wakaf tuh ya orang kaya, orang tajir. Ternyata bisa Bu ya, nilainya seberapapun bisa. Bisa 2.000 rupiah Mas. 2.000 rupiah sobat bisa berwakaf. Bahkan mudah-mudahan nih kita semua bisa wakaf. Kalau kita udah meninggal itu semua masih mengalir pahalanya Bu ya. Betul, masih mengalir pahalanya walau kita meninggal. Itu kan ada hadisnya ya, teman-teman pasti udah dengar kan, ijamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi jika anak Adam meninggal maka terputus amalannya kecuali 3 amalan. Yang salah satunya adalah wakaf, sodaqotun jariyatun. Jadi sedekah jariah dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah wakaf. Tuh pesannya penting ya para konco. Tapi tuh kalau di kampung-kampung itu kan wakaf itu kayaknya nggak ada yang ngelola. Apakah seperti program-program dari BW itu di kampung-kampung seperti itu udah berjalan Bu? Jadi sebetulnya kalau misalnya nih kampung ibu bapak nih perlu akses kepada air bersih. Nah, itu tinggal lapor aja ke Badan Wakaf Indonesia di daerah. Ada. Jadi Badan Wakaf Indonesia ini Mas sudah sampai ke kabupaten kota. Jadi bisa masyarakat misalnya berinisiatif bertemu kepada Badan Wakaf Indonesia di daerahnya untuk melaporkan bahwa ini kampung kita nih butuh air bersih, akses kepada air bersih. Maka nanti dibuatkan proposalnya. Kemudian kita punya sekarang website berkahwakaf.id. Nah, di sana ada program-program wakaf pilihan. Nah, dan ibu-ibu dan kawan-kawan yang punya kebutuhan misalnya di kampungnya bisa juga numpang fundraising ya, numpang fundraising melalui berkahwakaf.id. Tapi kalau di daerah-daerah itu Bu, sebenarnya kalau wakaf pribadi nih, kemarin ada beberapa kampung saya bertanya Bu, ada tanah nih di sebelah masjid yang dijual. Yuk warga iuran untuk wakaf. Itu nanti terus apakah harus lapor ke BWI atau gimana sih Bu? Iya, jadi
biar nggak ada sengketa tanah wakaf. Jadi ketika kita mau berwakaf, itu kan berarti wakaf jamaah ya, Betul, bareng-bareng. wakaf bareng-bareng. Nah, tanah ini harus dilaporkan ke KUA dulu agar membuat akte ikrar wakaf namanya. Nanti setelah dapat AIW, maka dibuat sertifikat wakaf di BPN agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Kan Sertifikat sering. berarti yang nyumbang rombongan tadi dapat satu-satu atau gimana? Enggak, dia biasanya kan paling kan maksudnya masing-masing 1.000, 2.000 gitu. Misalnya masyarakat desa A gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kadang yang seperti itu yang kadang di daerah itu tidak ada yang tahu gitu. Harus ya. Jadi sertifikat wakaf tanah ini sangat dianjurkan karena untuk menghindari misalnya tadi masyarakat belinya dari si bapaknya. Kemudian anaknya nanti bapaknya meninggal mengklaim bahwa tanah itu masih tanah warisan, padahal Itu yang terjadi, Bu, ya? Nah, itu karena tidak diurus sertifikat wakafnya, masih hak milik ya, masih SHM-nya si orang yang menjual tadi, pemilik pertama. Tapi sebenarnya kasus-kasus seperti itu di daerah-daerah masih banyak, Bu, ya? Banyak sekali ya. Jadi sekarang kita sedang menyisir tanah-tanah wakaf yang belum punya sertifikat wakaf, bekerja sama dengan Kementerian Agama dan BPN. Nah, insya Allah nanti tanggal 23 April ini ya, 23 April ini kita bersama-sama Wakil Presiden akan membagikan sertifikat tanah wakaf bagi tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Nah, itu Purworejo. Jadi wakaf itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu sebagai bukti nanti buat keturunan kita yang wakaf, bahwa wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan. Betul, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan ya. Tidak boleh dihibahkan karena kepemilikannya sudah beralih kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya juga sudah beralih kepada mauquf alaih atau penerima manfaat. Oke, Bu, terakhir nih tentang orang yang bergerak di bidang wakaf itu kan kalau bahasa awam tuh seolah-olah kayak wakaf tuh ya memang orang pada tahu wakaf tapi ya 3M tadi, Bu, ya. Tanah, madrasah sama makam lah ya. Cuman orang mikirnya apakah kalau ngurus kita bikin usaha di wakaf itu bisa nggak sih, Bu, dibikin kayak koperasi gitu, nanti pengurusnya dapat gaji tiap bulan? Oh iya, bisa. Nah, itu yang pengen tahu. Oke. Jadi najir atau pengelola wakaf itu memiliki hak 10% dari hasil pengelolaannya. Nah, memang kesulitannya ketika kita baru memulai mengelola aset wakaf kan belum ada hasilnya. Betul. Terus gimana dong? Pengurusnya ini yang mengelola ini dari mana? Nah, biasanya makanya lembaga wakaf itu berkolaborasi dengan lembaga zakat. Nah, jadi biaya operasional itu diambil dari zakat gitu ya. Dari dana zakat itu kan ada 8 asnaf, ada 8 kelompok yang berhak menerima dana zakat. Di antaranya adalah fisabilillah atau al-amilina alaiha gitu. Jadi nanti operasional yang pertama sebelum si nazir ini mendapatkan hasil dari pengelolaan wakaf, maka menggunakan dana zakat tadi. Jadi memang harus kolaborasi. Kalau tidak memang berat ya untuk mengelola wakaf. Betul. Karena nazir, harta wakaf berbeda dengan harta zakat. Harta zakat yang dikumpulkan langsung dibagikan kepada orang yang berhak, yang 8 kelompok itu. Wakaf tidak seperti itu. Jadi ketika seseorang menerima amanah harta wakaf, baik itu tanah, baik itu uang, itu uangnya nggak boleh diapa-apain, maksudnya nggak boleh diambil oleh si pengelola wakaf, tapi harus dikelola sampai ada hasilnya. Nah, hasilnya itu yang boleh diambil 10% oleh pengelola harta wakaf. Tapi itu tetap harus tercatat di BWI. Dilaporkan? Iya, dilaporkan. Dilaporkan. Jadi yang teman-teman punya kreativitas nih, kayak youtuber ini sebenarnya bisa loh. Kita bikin konten, kita kumpulkan semua youtuber untuk jadi wakaf digital seperti itu. Bahkan program dari BWI ini udah ada, Bu, ya. Sudah. Yang digital yang mengarah ke kemudahan untuk berakses wakaf dan juga berwakaf. Rp2.000 saja sudah bisa sampai mengalir sampai kita mendapatkan passive income. Betul, gitu ya. Mendapatkan passive income. Terakhir, Bu, pesan terakhir mulu nih. Ini terakhir paling terakhir, pesan Ibu kepada teman-teman milenial yang ada di Indonesia, teman-teman yang sebenarnya pengen untuk mewakafkan apalah istilahnya amalnya, mewakafkan uangnya terus rezekinya. Susah pesennya dan juga mudah untuk mendapatkan pahala sebenarnya. Oke, teman-teman di seluruh Indonesia ya, terutama kaum milenial nih, jangan nunggu tua dulu ya untuk berwakaf, karena tadi itu wakaf itu semudah tersenyum. Apalagi buat kalian nih yang milenial ya, yang melek
yang melek apa teknologi gitu ya. Sekarang sudah zaman digital, berwakaf semudah tersenyum, maka mulailah berwakaf mumpung masih bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Jadi dimulai untuk berwakaf agar tadi mendapatkan passive income ketika kita sudah wafat. Mulai dari sekarang. Ya, kapan lagi kalau tidak sekarang? Nah itu tadi para konco sekilas ngaji kita dengan Ibu Yulia Yasin, Wakil Kepala Badan Zakat Indonesia yang luar biasa ya. Lulusan Kairo loh. Tadi saya terkesima loh lihat Ibu. Benar-benar menginspirasi buat semuanya. Ya. Tetap saksikan The Blangkon TV khususnya segmen sekilas ngaji Ramadan ini. Tetap subscribe, komen, like, and share. Oke. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.